Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lipid atau biasa disebut dengan asam lemak. Lipid adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti bensin atau kloroform, namun biasanya tidak larut dalam air. Kebanyakan lemak bisa disintesis. Asam lemak esensial harus diperoleh dari makanan. Lemak harus sekitar 30% diet. Kelebihan lemak jenuh bisa menaikkan kadar kolesterol dan berkontribusi pada penyakit jantung. Adapun definisi dari lipid, yaitu lipid adalah suatu senyawa organik yang bersifat tidak larut dalam air atau biasa disebut hidrofobik. Terdapat dalam semua bagian tubuh serta dapat diekstraksi dari materi hidup dengan menggunakan pelarut nonpolar seperti kloroform, benzena, dan etil ether. Bagian fungsi lipid ada beberapa. Yang pertama yaitu lemak menghasilkan energi. Yang kedua dibutuhkan untuk penyerapan, penyimpanan, dan peredaran vitamin A, D, E, dan K di dalam tubuh. Dari keempat vitamin tersebut yang larut dalam lemak. Yang ketiga, lemak menyediakan asam lemak esensial. Asam lemak adalah bagian dari struktur kimia lemak. Ada 3 asam lemak esensial yang harus datang dari makanan, yaitu asam linoleat, asam linolenat, dan asam arakidonat. Dari asam lemak esensial juga diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi otak yang tepat, terutama untuk bayi. Yang keempat, lemak memberikan bantalan untuk bagian tubuh internal seperti hati. Lemak di bawah kulit bertindak sebagai insulasi untuk membantu tubuh menjaga suhu internal yang konstan. Yang kelima, lemak juga memberikan sensasi kenyang atau perasaan kenyang. Contohnya itu seperti dapat dilihat sumber energi, cadangan penghasil energi, pelarut beberapa vitamin yaitu A, D, E, dan K, isolator panas, pelindung organ penting, dan bahan penyusun dari membran sel atau organel, dan lipoprotein. Selanjutnya, jenis dari lipid terbagi atas 4 bagian jenis lipid. Yang pertama itu jenis lipid pertama, lipid sederhana, terbagi atas 3 yaitu asam lemak. Yang kedua itu triacylglycerol, diacylglycerol, dan monoacylglycerol. Yang ketiga itu lilin, yang dimana ester asam lemak dengan alkohol lebih tinggi. Ester terbagi atas 2, ester sterol dan non-sterol. Ester sterol yang dimana asam lemak kolesterol, sedangkan ester non-sterol vitamin A dan lain sebagainya. Jenis lipid yang kedua yaitu lipid majemuk, terbagi atas 3 yaitu fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Fosfolipid terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu asam fosfatidat, yang kedua plasmalogens, yang ketiga sphingomyelin. Glikolipid yang dimana mengandung karbohidrat, sedangkan lipoprotein yang dimana lipid yang berasosiasi dengan protein. Jenis lipid yang ketiga yaitu lipid turunan, yang dimana turunan seperti sterol dan alkohol rantai lurus yang diperoleh dengan hidrolisis, lipid golongan 1 dan golongan 2 yang masih memiliki sifat umum lipid. Jenis lipid yang keempat yaitu etil alkohol, yang dimana metabolismenya menyerupai metabolisme pada lipid. Adapun terdapat jenis lemak dalam makanan yaitu yang pertama di makanan dalam bentuk seperti trigliserida sebanyak 95%. Yang kedua itu fosfolipid. Yang ketiga kolesterol. Dan keempat itu terdapat 3 tipe asam lemak yaitu saturate, monosaturate, dan polyunsaturated.
Adapun akibat kelebihan lemak dan kekurangan lemak. Pada kelebihan lemak dapat menyebabkan asam lemak trans dan menjadi lemak jenuh, lalu menjadi lipoprotein, kemudian menjadi kolesterol, sehingga menimbulkan penyakit jantung koroner, obesitas, dan kanker. Pada kekurangan lemak akan menyebabkan kebodohan dan marasmus, lalu menjadi KVA atau kurang vitamin A dan defisiensi vitamin D, E, dan K. Berikut merupakan sumber makanan yang baik untuk tubuh, yaitu terdapat pada alpukat, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, yogurt, dan kelapa. Baik, itulah tadi materi dari lipid, dan saya telah mengumpulkan pertanyaan sebanyak 3, yaitu pertanyaan pertama, apa manfaat lipid bagi kehidupan sehari-hari? Manfaat lipid antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu makanan, yang kedua obat-obatan, yang ketiga kecantikan, yang keempat edukasi, dan yang kelima itu keperluan lainnya. Tetapi manfaat-manfaat itu digunakan secukupnya saja, terutama untuk obat-obatan. Apabila berlebihan, maka akan berefek negatif bagi manusia. Pertanyaan kedua yaitu penggunaan minyak bekas penggorengan secara berulang-ulang itu tidak baik bagi kesehatan. Mengapa? Ya, jawabannya itu untuk minyak bekas penggorengan yang berulang-ulang telah digunakan dapat mengakibatkan radikal bebas, yaitu bersifat karsinogen. Radikal bebas diduga kuat bersifat karsinogen karena sifat zat yang dapat memicu sel kanker berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggunakan minyak bekas penggorengan secara berulang-ulang karena banyak mengandung radikal bebas. Dan pertanyaan yang ketiga itu, bagaimanakah sifat dari lipid? Sifat-sifat yang dimiliki lipid adalah yang pertama itu tidak larut dalam air, yang kedua itu larut di dalam pelarut organik seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Yang ketiga itu mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat itu bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Dan yang terakhir sifatnya yaitu berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Itulah tadi penjelasan mengenai materi dari lipid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.